selamat datang di channel Zaidan Story. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita novel saya. Terima kasih. Kabarku baik kok. Bagaimana kabarmu selama tinggal di Singapura? Aku juga baik-baik saja kok, Fir. Sekarang aku sudah pindah ke sini dan tidak akan kembali lagi ke Singapura, sahut Fatimah. Oh ya, itu kabar bagus. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam. Firdaus menggandeng tangan Fatimah. Melihat hal itu, Aisyah merasakan rasa sakit di relung hatinya. Aisyah tidak tahu kenapa rasa sakit itu muncul setiap kali Firdaus memberikan perhatian kecil kepada wanita lain. Aisyah menutup pintu, lalu mengekor di belakang Firdaus dan Fatimah. Keduanya pun memilih duduk di ruang tamu. Aisyah sengaja pergi ke dapur untuk membuatkan minuman hangat untuk Fatimah dan Firdaus. Aisyah membuatkan Fatimah kopi susu dan untuk Firdaus kopi hitam. Tolong buatkan kamu minuman hangat ya. Buatkan Fatimah kopi susu ya, karena itu minuman yang paling dia sukai. Kalau aku seperti biasa. Mendengar hal itu, Aisyah merasa terkejut. Di dalam hati kecilnya berkata, ternyata Firdaus begitu mengenal Fatimah cukup baik. 2 menit kemudian, 2 cangkir kopi hangat telah terhidang di atas meja. Setelah selesai melakukan tugasnya, barulah Aisyah memutuskan pergi meninggalkan keduanya. Siapa wanita itu? Tiba-tiba Nisa nyelonong masuk ke dapur. Oh, dia temannya Mas Fir dan baru saja pulang dari Singapura. Cantik sih, sayangnya dia buta, celetuk Nisa. Aisyah tidak menanggapi ucapan Nisa dan memilih diam karena tak ingin ribut dengannya. Hei Aisyah, kira-kira kamu mengenalnya atau tidak? Menurutmu dia punya hubungan khusus dengan Firdaus atau tidak? Aisyah menggeleng kepala. Saya baru hari ini melihatnya, Mbak, sahut Aisyah. What? Kamu tidak mengenalnya? Kedengarannya mustahil jika sahabat dekat sepertimu tidak tahu apa-apa. Padahal kalian tumbuh besar bersama-sama, ucap Nisa. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Mbak. Saya tidak mengenal Fatimah dengan baik. Kalau tidak percaya, tanya saja sama Firdaus. Nisa terdiam lalu melengos pergi membuang muka, meninggalkan Aisyah di dapur sendirian. Aisyah menghela nafas berat dan terpaksa berbohong kepada Nisa. Sedang apa kamu di situ? Tanya Firdaus yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Oh, aku habis bereskan dapur dan sekarang mau pergi ke kamar, sahut Aisyah. Oke lah, aku boleh minta tolong atau tidak? Boleh, mau minta tolong apa? Tolong temani Fatimah sebentar saja, aku ini pergi ke belakang dulu. Baiklah, pergi sudah, biar aku yang temani Fatimah. Makasih ya, Aisyah mengangguk. Setelah Firdaus pergi, kini Aisyah menghampiri Fatimah yang sedang duduk seorang diri. Walaupun Fatimah buta, akan tetapi pendengarannya tajam. Jika ada seseorang ingin mendekatinya, pasti dia mengetahuinya. Siapa? Tanya Fatimah. Ini saya, Aisyah. Mendengar nama Aisyah, Fatimah merasa terkejut. Aisyah, apa kita saling mengenal sebelumnya? Tanya Fatimah. Sepertinya kita baru bertemu hari ini, sahut Aisyah. Mendengar hal itu, ada raut kecewa di wajah Fatimah. Ada apa, Fatimah? Aku punya sahabat namanya juga Aisyah. Dia sahabat semasa kecilku. Kami pernah tinggal bersama ketika di panti asuhan. Ketika umur kami menginjak remaja, ada satu keluarga datang mengadopsiku dan sekarang mereka menjadi orang tuaku. Mereka membawaku pergi ke Singapura. Sejak saat itu, aku kehilangan kontak dengan Aisyah. Bahkan, aku tak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Aku benar-benar sangat merindukannya. Tapi aku tak tahu di mana keberadaannya. Mendengar cerita Fatimah, tak terasa menetes buliran bening di pipi Aisyah. Menyadari hatinya sedang rapuh, buru-buru Aisyah menyeka sisa air matanya, supaya tidak ada yang tahu bahwa saat ini dirinya sedang menangis. Kalau begitu, kamu boleh menganggapku sebagai sahabatmu. Jangan bersedih lagi ya. Benarkah itu Aisyah? Kamu mau menjadi sahabatku? Iya, aku mau kok, sahut Aisyah. Kalau begitu, apa boleh aku memelukmu? Tentu boleh Fatimah. Jika Firdaus adalah sahabatmu, maka aku juga akan menjadi sahabatmu. Fatimah memeluk Aisyah dengan erat. Firdaus bukan hanya sekedar sahabatku, tetapi aku pun juga sangat mencintainya. Karena sejujurnya, kami berdua sama-sama saling mencintai, sahut Fatimah. Bagai disambar petir di siang bolong, air mata Aisyah tak berhenti menetes. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Tapi Aisyah sadar diri bahwa saat ini dirinya tak punya hak apa-apa terhadap Firdaus. Walaupun sakit hati, tapi Aisyah tetap mencoba bersabar. Karena perasaan cintanya kepada Firdaus sudah tumbuh cukup lama dan sudah takdir keduanya tidak bisa saling memiliki. Thank you for watching my video.